Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 2 semester 2. Kita akan memulai pembelajaran kali ini tema 7 atau tema 2G, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak di rumah bisa menyiapkan bukunya. Nanti di halaman 92 kita akan menyimak atau mendengarkan tentang dongeng yang nanti akan Pak Guru bacakan. Silahkan anak-anak didengarkan dongeng yang akan Pak Guru bacakan berikut. Pipit dan Puput, burung yang cerdik. Buaya, harimau, dan beruang adalah 3 penebang pohon. Mereka sedang mencari pohon-pohon yang besar di hutan untuk ditebang. Sepasang burung kecil, yaitu Pipit dan Puput, sedang memperhatikan ketiga penebang pohon tadi. Puput berkata, "Pipit, lihat, ada penebang pohon." Pipit menjawab, "Aduh, jangan-jangan mereka mau menebang pohon rumah kita. Semoga saja mereka tidak menebang rumah kita, Pit. Mereka tidak boleh menebang pohon yang masih kecil." Pipit masih ketakutan. Bagaimana kalau mereka membakar ilalang? Itu sangat berbahaya. Ini kan musim kemarau. Bisa-bisa semua hutan yang ada di sini terbakar. Wah, rumah kita bisa hancur dong, Put. Asap kebakaran juga bisa membuat kita celaka. Kita harus bagaimana ini? Pipit merasa kebingungan. Puput terdiam. Tak lama kemudian, Puput mendapatkan ide. "Hah, aku ada ide, Pit. Kita ajak saja mereka ke suatu tempat." "Bagaimana caranya? Kita kan tidak bisa bicara sama mereka." "Tenang saja. Ayo ikuti aku." Puput segera terbang sambil bersiul-siul merdu. Pipit mengikuti dari belakang. Puput dan Pipit terbang di atas para penebang pohon itu. Saat sampai di atas para penebang pohon, mereka hinggap di atas dahan. Ketiga penebang pohon itu tidak ada yang melihat kedatangan mereka. Tiba-tiba buaya melihat. Lihat itu teman. Ada burung, harganya pasti mahal." Beruang menjawab, "Ayo kita tangkap saja burung-burung itu." Harimau juga ikut-ikutan, "Ayo." Beruang, harimau, dan buaya segera mengejar Puput dan Pipit. Puput dan Pipit terbang, masih dikejar terus oleh harimau, beruang, dan buaya hingga ke suatu tempat. Di suatu tempat itu ada sebuah papan. Ya, papan yang ada tulisannya. Tulisannya besar-besar dan jelas terbaca. Dilarang membakar dan menebang pohon. Puput dan Pipit hinggap di atas kotak papan tadi. Mereka menanti kedatangan para penebang pohon. Ya, beberapa saat kemudian, ketiga penebang pohon tadi pun datang. Harimau langsung menyapa Puput dan Pipit. Lihat, mereka hinggap di atas papan itu," kata harimau. Buaya menjawab, "Teman-teman, lihat pengumumannya. Lihat itu. Burung itu rupanya ingin mengingatkan kita agar tidak menyalakan api di hutan." Beruang ikut-ikutan. "Wah, burung yang cerdas.
kita memang harus berhati-hati menyalakan api di hutan. Jangan sampai hutan terbakar karena ulah kita. Buaya kaget. Oh, kemana ya burung-burung itu tadi? Ternyata burung-burung tadi sudah tidak ada di situ. Burung-burung tadi cuma mengantar sampai ke tulisan agar ketiga penebang pohon tadi sadar. Demikian cerita tentang Puput dan Pipit, si burung yang cerdik. Nah, anak-anak, hikmah dari cerita Pipit dan Puput burung yang cerdik tadi adalah kita harus melestarikan hutan kita. Tidak boleh menebang secara liar, apalagi membakarnya juga. Karena hutan itu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk mencegah banjir, untuk menghasilkan udara yang segar, dan kita bisa menghirupnya. Demikian hikmah yang bisa kita ambil. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan berganti tempat ya. Jangan pergi kemana-mana dulu ya, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kalau tadi anak-anak sudah mendengarkan pembacaan dongeng yang Pak Guru bacakan, sekarang kita akan lanjutkan. Apa nih pembelajaran berikutnya? Menjawab pertanyaan dongeng. Jadi anak-anak yang tadi mendengarkan dongeng tentu saja bisa menjawab pertanyaan tentang dongeng tadi. Nah, cara menjawab pertanyaan itu ada dua macam. Yang pertama dengan cara lengkap atau cara panjang, dan cara singkat atau cara pendek. Ini contoh, mengapa menyalakan api di hutan berbahaya? Jawaban lengkapnya diulang. Kata tanyanya jadi hilang. Menyalakan api di hutan berbahaya karena dapat membakar hutan. Jadi jawaban lengkap itu mengulang pertanyaannya, hanya kata tanyanya dilanggar. Tapi kalau jawaban singkat langsung karena dapat membakar hutan. Itu cara menjawab pertanyaan. Berikutnya, dalam teks dongeng tadi, anak-anak juga menemukan kata-kata sulit atau kosakata yang belum tahu artinya. Yang pertama, mencari arti kata dari kamus bahasa Indonesia. Jadi kata-kata sulit tadi ditulis dulu dalam kamus mini, buat kertas kecil, terus ditulis kata-kata sulitnya. Terus nanti mencari arti kata tersebut dari kamus bahasa Indonesia. Bukan kamus bahasa Inggris loh ya, jangan keliru, kamus bahasa Indonesia. Nah, nanti di situ pasti ada kata-katanya tentang kata-kata sulit tadi. Terus yang kedua, nanti anak-anak bisa membuat kalimat. Tentunya kalimat yang baru, jangan sama seperti yang di dongeng. Kalimat baru dari kosakata yang sudah ditulis tersebut. Contoh, ini contoh. Tadi di dalam dongeng ada kata ide. Ide setelah dicari dari kamus, ternyata artinya gagasan. Terus buatlah kalimat dengan menggunakan kata ide. Puput menemukan ide untuk mengingatkan penebang hutan. Itu baru satu kata. Nanti dicari lagi dari dongeng tadi tentang kata-kata sulit, terus dibuat kalimat yang lain dari dongeng. Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam dongeng juga ada ekspresi peragaan dialog. Jadi dalam mendongeng, kalau anak-anak mendongeng itu ada ekspresinya, raut wajahnya. Pak Guru kelompokkan jadi tiga macam ekspresi dari mendongeng. Satu, ekspresi senang, gembira, bahagia atau kagum. Bisa kita lihat ketika ada dialog berikut. Ketika si Puput menemukan ide. Ikuti aku saja, ayo, kata Pipit. Jadi dia menemukan ide. Hah? Aku ada ide, ayo ikut aku. Jadi wajahnya, raut mukanya senang, gembira, ekspresinya. Lalu yang kedua, ekspresi sedih, khawatir atau takut. Bisa kita jumpai dalam adegan ini atau dalam dialog ini. Aduh, jangan-jangan mereka mau menebang pohon rumah kita. Khawatir. Aduh, jadi raut wajahnya menandakan rasa takut.
Karena si Pipit takut kalau hutannya atau rumahnya akan dibakar oleh penebang pohon. Dan ekspresi berikutnya ketika membacakan dongeng atau membacakan dialog saat mendongeng adalah ekspresi serius atau sungguh-sungguh. Kita bisa melihat ekspresinya si beruang ketika menasehati buaya dan harimau. Jangan sampai hutan terbakar karena ulah kita. Nah, jadi ekspresinya serius biar harimau dan buaya tidak membakar hutan. Berikutnya, anak-anak, setelah pembelajaran atau membaca dongeng tadi, kita akan menyusun kata acak menjadi kalimat. Nah, ini biasanya banyak anak yang bingung kalau kita menyusun kata. Pusing, katanya kok dibolak-balik. Nah, resepnya ada. 1. Menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Nah, jangan lupa kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital. Itu untuk nama orang, nama daerah, nama hari, nama bulan, dan tentunya juga nanti awal kalimat. Jangan lupa menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menggunakan tanda baca di akhir kalimat. Bisa titik untuk kalimat berita, tanda tanya untuk kalimat tanya, dan tanda seru untuk kalimat perintah atau kalimat seruan. Lalu menandai kata yang sudah digunakan atau ditulis. Nah, ini jangan lupa, jangan ditulis 2 kali. Bahkan pernah ada anak itu yang katanya tidak dituliskan sama sekali. Tadinya ada 6 kata, kok setelah disusun jadi 5 kata. Nah, jadi harus ditandai kata yang sudah ditulis mana. Mungkin dicoret atau diberi garis bawah. Oh, ini sudah digunakan. Lalu langkah terakhir, membaca kembali kalimat yang sudah disusun untuk mengecek kebenarannya. Jadi jangan sampai kalimatnya itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Contoh, penebang khawatir puput pohon melihat. Ini kita susun menjadi kalimat. Karena yang ditebalkan adalah kata puput, kita mulai dari kata puput. Puput khawatir melihat penebang hutan. Nah, kalau dirasakan, oh iya, maksud kalimat itu sudah betul. Itu cara menyusun kata acak menjadi kalimat. Berikutnya, dalam dongeng tadi kita juga mengenal kata sapaan. Apa kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang berfungsi untuk menyapa, sehingga yang kita sapa itu membalas, baik dengan ucapan maupun dengan reaksi. Huruf awal kata sapaan ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, Pipit lihat ada penebang pohon. Jadi menyapa si Pipit. Pipit bisa bereaksi, nengok, oh iya ada penebang pohon. Atau Pipit bisa menjawab karena disapa oleh si Puput. Begitu pula, wah rumah kita bisa hancur, Put. Nah, berarti dia menyapa si Puput. Bisa dijawab dengan pembicaraan atau omongan dari si Puput. Yang ketiga, sejak kapan Bapak tinggal di rumah ini? Ini beda. Kalau ini dari dongeng, ini dari luar. Nah, dari luar dari dongeng. Jadi kata sapaan itu tidak mesti nama-nama hewan, nama-nama orang pun bisa menjadi kata sapaan. Kata sapaan kekerabatan. Ada bapak, ada ibu, ada kakek, nenek, dan sebagainya. Kok huruf kapital, Pak? Ya karena ini menyapa. Kalau tidak menyapa, tidak menggunakan huruf kapital. Misalnya, ada seorang bapak duduk di bawah pohon. Itu tidak menyapa, makanya tidak menggunakan huruf kapital. Tapi kalau ini menyapa bapak yang ada di dekatnya. Sejak kapan Bapak tinggal di rumah ini? Jadi Bapak itu akan menjawab, maka itu namanya menyapa. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari tentang dongeng. Anak-anak sudah mendengarkan dongeng, menjawab pertanyaan dongeng, terus mencari kata sulit dari dongeng dan membuat kalimatnya, serta ada kata sapaan yang anak-anak bisa mengenal kata sapaan dari dongeng itu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.